Jadi bukannya ngerasa huruf R, tapi si RK itu ketika dia meramal, dia sebutkan inisial huruf R. Orang ini langsung menyudutkan seperti yang Mbak lakukan tadi. Saya dibilang ngerasa, bukan ngerasa Mbak. Ini hati-hati ya pemberitaan ini. Jadi saya minta kalian ini kan media, jadi harus menyampaikan berita itu yang jelas. Ya, apalagi digital ini sekarang lebih banyak lagi. Ini digital, ini infotainment, ini digital. Jadi orang itu di digital itu lebih ditonton di dunia, lebih gampang sekali. Dan kasihan loh, ada ribuan orang yang bekerja di saya, terus dibilang kerja sama saya makan korban. Terus kalian nggak pernah berpikir ruko saya kebakaran, itu berapa kerugian yang saya harus bayar? Ya, tempat saya kesurupan, ya, yang diwawancara segala orang di tempat yang bukan saya. Ya, gue juga nggak tahu, gue juga nggak pernah mau ada musibah. Tapi ketika yang kayak begitu yang diuntungkan siapa? Akun mereka, ya kan, diuntungkan siapa? Rating share kalian. Beritanya apa yang lagi rame, ya kan? Tapi bagaimana kalian pernah nggak berpikir bagaimana mental saya? Bagaimana downnya saya? Itu nggak pernah berpikir. Nah, itu yang saya alamin. Nah, makanya akhirnya karena nama Bensu itu sudah bukan Ruben Onsu juga. Bensu itu adalah brand. Jadi harus instansi yang ngurusin itu. Jadi kami harus melaporkan karena dia sudah masuk ke ranah usaha saya. Gitu. Dan ada 2 laporan. Di sana itu kan ada laporan Betran. Saya diem aja selama ini. Saya tahu banget, saya nggak pernah paksa orang untuk cinta dengan kita. Tapi respect lah. Jangan rubah foto anak kecil menjadi binatang. Itu buat saya sih, itu lo nggak ada hati banget. Ya. Dan anak saya salah apa? Bertrand mencaci orang nggak pernah. Bertrand ngatain orang nggak pernah. Bahkan apa tingkahnya? Ya, apa dia tingkahnya? Apa letak salahnya? Akun-akun YouTube nulis Bertrand Peto miliarder. Dari mana uangnya? Kalian punya channel TV, ya? Coba tanya sama Talent TV berapa sih honornya Bertrand? Ya ilah. Sedih dengarnya. Butuh Ya, waktu berapa lama sih? jadi lebih gede modalnya saya. Ya, saya mencintai anak saya itu dengan tulus. Jadi kalau akun-akun mau mengambil keuntungan dari yang kayak begitu, lu sih udah pada nggak masuk logika gitu ya. Mikirin kerjaannya nih ya, akun-akun digital mikirin harta orang aja nih kerjaannya nih ya. Gue diam aja selama ini, gue nggak pernah ngomong ya. Ketika lu rubah muka anak gue jadi binatang, lu kelar sama gue. Gue udah bilang jangan musik-musik kehidupan keluarga gue. Ketika lu musik-musik udah selesai ya. Jadi itu pelajaran buat semuanya, untuk teman-teman media ketika menulis headline, jangan menjadi daya tarik, akhirnya kita yang jadi korbannya. Kasihan loh, jejak digital itu susah hilang. Bagaimana psikologis anak ini? Anak ini gelendotan sama bundanya, ya, wah, pembicaraannya lebay, terlalu lebay. Tapi pernah nggak kalian berpikir masa lalunya dia seperti apa? Yang dia butuhkan itu kasih sayang kedua orang tuanya. Jadi kalau anak ini gelendotan, bukan sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau mau mencintai seseorang, sama aja kayak lo lagi masak. Lo kebanyakan garam jadinya asin, lo terlalu over jadinya lebih. Nah, kenapa Bertrand kalau saya mau muncul di TV, Bertrand bisa aja ya muncul di sini, tapi ada nggak pernah Bertrand bintang tamu yang kecuali saya dampingi? Tidak pernah, karena saya kepengen Bertrand ketika ada jadi bintang tamu dimanapun itu saya dampingi, dan itu harus ada pendampingan orang tua, karena yang begitu yang sebenarnya, itu yang saya mau. Saya tidak mengajarkan orang seperti apa yang saya mau, tapi yang saya bingung, ini track anak saya sudah sesuai jalurnya, tapi masih aja ada yang mencibir dengan mengubah foto mukanya jadi binatang. Dan salah satu akun Instagram esek-esek, ada bla 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 bla, terus membuat opini publik tentang esek-esek. Wah, itu saya bingung. Jadi saya mudah-mudahan digital ini bisa segera dirapikan ya. Ya, karena akun gosip juga banyak yang sudah tidak ada. Ya, banyak ini. Itu kan buat saya itu adalah perapihan digital. Nah, ini kalau akun-akun digital yang tiba-tiba di Instagram sudah tidak ada, nggak taunya lu ada di YouTube lagi, ngata-ngatain itu, wah itu lebih sakit banget sih gitu. Ya, jadi buat saya nanti kita lihat aja. Kalau Bertrand sendiri mengetahui nggak, Pak Ruben? Bertrand sama sekali nggak pernah tahu. Dikata ada viral-viral tangan setan itu aja dia nggak pernah tahu. Gue nggak pernah kasih dia tentang sosial media, tentang hal itu. Jadi ada salah satu orang yang nge-DM akunnya, itu gue pegang juga. Dia bilang harusnya Bertrand dikasih tahu aja biar komen. Lu tuh sakit jiwa. Kalau lu suruh anak kecil tahu tentang komentar, berarti lu tandanya mau ngerusak psikologis anak ini. Banyak orang yang stres gara-gara komentar netizen. Itu banyak orang yang stres. Jadi kalau dibilang yang saya lakukan ini adalah
harusnya dikasih tahu aja ke veteran. Orang yang komentar negatif bukan berarti haters, tapi buat saya anak kecil nggak pantas dikasih komentar negatif. Karena tingkah laku yang dilakukan normal. Veteran tidak punya acara reguler, ya. Dia cuma nyanyi, tok, normal seperti yang lainnya. Udah selesai. Ada nggak mbak? Kecuali dia saya kasih program ada MTMA. Itu kan sebenarnya yang saya kasih adalah program yang bagaimana anak kecil mencintai Indonesia, mencintai alam dengan Indonesia. Lah terus ada yang dibilang eksploitasi anak, ada yang bilang ini di mana? Apa dia bekerja di atas jam 12 malam, jam 9 malam? Tidak ada. Tapi ketika dia jalan lebih dari jam 9 malam bersama orang tuanya, itu kan ada pendampingan dengan orang tuanya. Ya, jadi itu jalan di mall. Kalau ada orang ngerekam video, saya tahu saya direkam, saya biasa aja. Tapi coba kalau gue ngerekam orang lain, di Instagram gue, itu ada hukumnya gitu. Tapi artis ini seperti dipojokkan, seperti disudutkan. Saya seperti tidak punya ruang. Dan saya sudah marah sekarang ini. Saya kalian hajar saya diam saja. Tapi kalian rubah muka anak saya menjadi binatang, itu sih nggak ngerti orangnya itu binatang apa-apa. Kalau terkait tentang apa namanya yang memakan korban itu nanti akan pihak tersebut akan tunggu aja mas. Jadi kalau mas bisa lihat kan storynya bagaimana saya pernah ke waktu kasus Thalia, saya pernah penjarain orang, ya. Jadi kita tunggu saja. Ya, ini udah saatnya saya sebagai orang tua untuk ngebela dia. Jadi kemarin-kemarin orang kok Ruben diam aja karena 1, 2, 3 saya diam. Wah, makin saya diemin nih, akun-akun comberan nih makin banyak nih ya. Makin banyak yang begini ya. Lu belum tahu mulut gue, lu pada lihat nih kita Mirzani sarap, gue lebih gila dari dia ya. Lu jangan pada mancing-mancing gue ya. Lu dan nyenggol keluarga gue. Dan apa salahnya anak ini apa? Coba teman-teman ngomong kasih tahu. Apa? Better ngapain? Noyor kepala wartawan ada nggak? Apa? Itu akun gue kenal juga enggak, apa juga enggak. Tapi kalau gue track sampai bawah, dia pernah punya akun sendiri tapi nggak naik. Tapi setelah dia bikin akun gosip jadi naik. Itu kan miris. Kan seharusnya ketika lu punya akun gosip itu, lu memang setahu saya memang lu harus punya izinnya, PT-nya, harus itu kan harus resmi. Ya kesian teman-teman yang memang media beneran, akhirnya gara-gara akun bodong gitu kita jadi enggan untuk diwawancara. Karena saya punya perusahaan media, jadi saya berhenti untuk wawancara dengan kalian. Saya mengerti apa yang kalian mau, tapi kalian mau beritakan apapun terserah, tapi berikan yang edukasi. Jangan demi keuntungan. Sarwenda marah karena marahnya di mana? Saya cuma ngomong gini, ya Sarwenda sempat marah sih, tapi headline-nya itu mengganggu kami banget. Mengganggu kami. Jadi kami nggak suka ada pemberitaan hal itu yang kayak begitu-gitu tuh nggak suka. Gitu. Nah karena dia sudah mengubah foto anak saya, dia ngedit-ngedit yang kayak begitu, ya sudah. Tiba saatnya untuk saya memang mesti turun langsung. Ya, dan kenapa adik saya melaporkan? Karena itu dia menggunakan nama Ruben dan Bensu itu adalah di mana Bensu itu sudah sebuah nama perusahaan saat ini. Kenapa Veteran Veto bukan saya melaporkan, yang melaporkan adalah pihak manajemen yang dirugikan. Ya, jadi menurut saya sudah jelas semuanya. Jadi kalau saya berbicara di sini atas nama orang tua, bukan atas nama orang yang melaporkan. Gitu aja. Ya, belum, aku aja belum telepon sama orang, gue baru kelar live, udahlah ketemu, lu belum telepon adek gue juga. Ini kan salah satu akunnya yang tayang di akun Lobi Purba ya. Tadi di dalam seperti apa sih? Ya, gue minta maaf sama dia kalau urusan ini nanti akan panjang. Karena pasti kalau udah masuk kantor polisi akan ditanya asal muasal dari awalnya. Jadi ya dijelaskan gitu. Jadi ya saya juga berharap kayak yang terkait juga segera mengklarifikasi ini itu. Jadi saya tidak melaporkan orangnya, yang saya laporkan itu adalah kata-kata korban. Ya, jadi teman-teman jangan salah tulis. Kata-kata dia bilang adalah saya memakan korban. Lu gila? Bagaimana lu kehidupan keluarga gue nyeret-nyeret daripada setan-setan gelap, gak ada yang gue bisa laporin. Ya, lu laporin santet, laporan apaan? Gue nggak ngerti. Nah, ini mumpung ada akunnya aktif, seru deh. Ya, karena banyak juga di YouTube akun-akun bodong nih. Ya, yang mereka ngegunainnya pakai wifi, jadi ketangkep hilang. Tapi mereka lupa cybercrime ini semakin canggih. Cybercrime semakin canggih gitu. Jadi gua udah tahu dia udah dalam gelisah udah, tapi RK menuliskan klarifikasinya di akun tersebut, tapi katanya di delete, katanya RK. Jadi saya juga nggak ngerti, tiba-tiba RK ntar malah mau preskon katanya, mau ini saya nggak ngerti juga. Karena sebenarnya menuliskan pemberitaan itu di Instagram kita sudah cukup. Jadi ya gue di Instagram gue nggak perlu klarifikasi, gue santai-santai aja karena hidup sama keluarga gue bahagia. Apa?
ya gimana sih Mbak kalau berteman itu kan jadi nggak enak. Tapi saya tahu orang saya nonton tayangannya dari awal sampai terakhir kok tentang Robby, nggak ada yang nyenggol siapapun. Dan Robby nyebutin tadi restorannya, saya bilang Robby apapun itu intinya adalah kita kan sama-sama cari uang, nggak boleh lu bilang ini begini nggak boleh. Restoran laku salah, restoran gak laku salah. Kalau gue mah nggak ngerasa, karena menurut gue restoran gue antrian online-nya malah lebih banyak. Nah itu kan online bukan dibawa ke rumah tuh. Jadi itu gimana tuh? Jadi kalau gue mah nggak ngerasa. Nah gue marah karena ada kata-kata korban. Nah gue mau tanya sama orangnya, mana korban yang dimaksud? Ya, jadi kalau mau cari keuntungan jangan buat perutnya sendiri, tapi menjatuhkan derajat orang lain. Kasihan loh, 6.000 karyawan di bawah saya. Tapi kalau ngebaca itu korbannya di mana? Korbannya itu di mana? Ya, tapi dia nggak pernah berpikir kenapa waktu restoran saya kebakaran, kasihan, nggak ada iba-ibanya. Wah, artis dihajar untuk jadi pemerintahan. Perut-perut lo pada ya, lo lihat nih sama gue sekarang. Mungkin dia lolos sama artis lain, nggak lolos sama gue. Gitu aja. Masyarakat udah hubungin Mas Ruben nggak? Ya Pak? Masyarakat. Udah ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Tanya sama dianya.